Hi everybody, welcome back. Oke, aku pengen banget ngangkat satu topik ini, yaitu tentang berbohong. You know, at some point in our life, kita itu udah pasti pernah dibohongin orang atau juga kita berbohong, ya nggak? Now, ada satu cerita, ada satu adik kakak, mereka jalan-jalan ke rumah nenek, nginep di sana. Sebutlah namanya si Tom dan si Anna gitu ya. Nah, waktu siang itu si Tom main ketepel, lalu nggak sengaja membunuh bebeknya nenek. Dan waktu itu si Tom takut sekali, tapi si Tom nggak berani bilang sama nenek. Nah, si Anna itu melihat apa yang terjadi. Malamnya, waktu mereka habis makan malam, nah ini karena mereka lagi di sana, itu si nenek kasih mereka setiap hari kerjaan-kerjaan kecil gitu ya, termasuk memberesin makanan, cuci piring gitu. Nah, waktu gilirannya mereka udah beres semua, mau cuci piring, si dedeknya itu melihat ke Tom dan bilang, "Bebek." Dan si Tom langsung, oke, Tom lihat ke dia dan dia bilang, "Oke, kakak cuci piring saya ya." "Oke, I will do that," gitu. Jadi hari itu dengan setengah menggerutu, akhirnya si Tom juga mencuci piringnya Anna. Nah, yang luar biasanya itu waktu mereka bangun pagi, sepanjang hari itu si adiknya itu mempergunakan kesempatan untuk minta kakaknya itu mengerjakan tugas-tugasnya dia. Jadi waktu harus beresin tempat tidur, dia cuma lihat kakaknya dan bilang, "Bebek." Oke. Waktu akhirnya mereka main-main di halaman, harusnya ada tugas siram bunga, guess what? Adiknya lihat dan bilang bebek. Nah, sampai satu waktu itu si Tom udah nggak tahan lagi, karena dia kan ke situ juga mau main-main ya, nggak taunya dia harus mengerjakan semua tugasnya dedeknya dia juga. Akhirnya karena udah nyesek banget, dia pun memberanikan diri pergi ke nenek dan bilang sama nenek, "Nah, itu sebenarnya aku yang menyebabkan kematian pada bebeknya nenek," gitu. Dan si nenek lihat sama Tom dan bilang, "Iya, aku udah tahu kok." Dan si Tom kaget kan, dan dia berpikir, "Lah kenapa begitu, Nek? Kenapa nenek nggak bilang?" Si nenek bilang, "Iya, saya cuma mau nunggu aja sampai kapan kamu datang dan ngaku sendiri." Nah, jadi malamnya selesai mereka makan dan giliran cuci piring, adiknya ngeliat lagi ke kakaknya dan bilang bebek. Terus kakaknya lihat adiknya dan bilang, "Bebek? Bebek apa?" gitu. "Bebeknya kan udah meninggal." Jadi yang terjadi adalah hari itu, malam itu Tom akhirnya dibebaskan. Nah, ini ilustrasi yang bagus banget tentang apa itu sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan itu sebenarnya tuh ibaratnya tuh sebuah rantai. Rantai yang akan mengikat kita, bikin kita itu jadi nggak leluasa ke mana-mana atau melakukan apapun yang kita mau. Di sini si nenek itu ibaratnya Tuhan, dan si adiknya itu ibaratnya iblis gitu ya. Jadi waktu seseorang berbohong, sebenarnya itu dia mengikatkan dirinya kepada kebohongannya dia, yang akhirnya bikin gerakan dia nggak leluasa. Nah, iblis mengetahui hal ini, dan you know what? Tuhan juga sebenarnya udah tahu. Yang terjadi adalah iblis menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita itu nggak berdaya. Dia membuat seolah-olah ini adalah kesalahan yang sangat besar sekali, yang kita nggak bisa pokoknya sangat memalukan sekali lah ya, dan kita nggak boleh confess ini, kita nggak boleh akuin ini ya, harusnya kita diem aja dan hidup dengan itu gitu loh. Nah, yang luar biasanya adalah ketika akhirnya dia merasa bahwa udah cukup gitu ya, aku nggak mau lagi hidup terbelenggu dengan rasa bersalah ini, dan akhirnya dia menyatakan kesalahannya, dan akhirnya dia mengakui kesalahannya. Yang ada adalah dia terbebas dari apapun yang membelenggu dia. Dan yang luar biasa, seperti kata neneknya, ya memang Tuhan udah tahu dari awal, dia cuma nunggu aja untuk kamu datang dan confess. Now, aku yakin banget kejadian ini sama juga dengan kalau umpama kita berbohong kepada orang lain. Mungkin gimana ya perasaannya, udah pasti tahu bahwa itu salah, apalagi orangnya adalah orang yang setiap hari kita ketemuin, ya nggak? Perasaannya pasti bersalah, nggak enak. Now, the best way adalah pergi dan confess aja kesalahannya. Sama seperti cerita sebelumnya, kemungkinan besar orang itu sebenarnya sudah tahu, tapi ya mungkin karena nggak ada bukti, mungkin dia cuma nunggu aja kapan sih orang itu mau ngakuin kesalahannya. Dan kalau umpamanya kamu adalah orang yang dibohongin, apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang datang dan confess dan menyatakan bahwa iya, ini saya berbohong. Atau mungkin
kalau umpamanya kamu sudah tahu dia bohong dan kamu pengen dia akui kesalahannya dia, apa sih yang harus dilakukan? Oke, yang pertama dan terutama adalah jangan marah. Semakin kita ngomongnya sambil marah, ya kamu bohong ya, udah pasti orangnya tambah nggak mau ngaku lagi. Dia nggak akan mengatakan yang sebenarnya, yang ada dia akan tambah tertutup. Jadi yang ada adalah kita ngomong aja apa adanya, dan dengan sikap, dengan ada suara yang datar aja. Oke, saya udah tahu kalau umpamanya kamu yang bikin ini gitu ya. Tapi prosesnya itu sebenarnya nggak semudah seperti itu. Ini dibutuhkan suatu kesabaran yang amat luar biasa dari kita untuk menahan diri kita, karena siapa yang nggak marah ya nggak kalau dibohongin. Dan yang kedua adalah kita memang harus sabar, karena sometimes ini takes time sekali, especially kalau kita berhadapan dengan anak-anak kecil contohnya ya, atau memang orang yang berpikirannya belum dewasa. Memang harus didudukin agak cukup sangat lama sampai akhirnya mereka merasa comfortable enough dan mereka mau membuka diri pada kita. Oke, jadi kemarin ada salah satu psikolog di sekolahnya anak aku, dia cerita bahwa untuk murid yang pertama kali berbohong itu para guru pasti udah langsung tahu, karena dari gerak-geriknya, dari bahasa tubuh, dari cara bicara, itu seluruh tubuhnya akan menyatakan bahwa dia itu sangat nervous. So ya, kalau umpamanya kamu berhadapan dengan seseorang yang sudah biasa gitu ya nanganin, itu akan ketahuan banget. Makanya biasa kalau umpamanya di polisi, mereka interogasi orang sebentar aja tanpa orang itu harus mengaku pun atau tanpa ada bukti pun, dari keterangan aja tuh mereka sudah ada hunch bahwa oke, ini emang pelakunya atau ini emang apanya lah ya, intinya begitu. So, I hope ini sedikit yang aku bagiin itu bisa remind kita semua di sini untuk always know that it's okay. Sometimes kita juga manusia, sometimes we make a mistake, sometimes probably we lie dengan alasan apapun itu ya. Tapi tahu bahwa selama kita nyesel dan kita mau ngakuin apa yang kita perbuat, itu bisa dimaafkan. Karena kalau umpamanya nggak begitu, itu akan menjadi sebuah rantai yang mengikat kita dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan keluar dari situ, dan udah pasti hidup pasti menjadi sangat miserable ya. Nah, pertanyaannya adalah, ada beberapa orang itu yang emang udah menjadi karakternya mereka untuk berbohong, then what to do about it? Now, aku akan save ini, we'll talk about it in the next video ya. Oke, kalau suka video ini ada tombol like di bawah, dan kamu bisa juga loh forward ke teman-teman kamu, siapa tahu ada yang terbantu. And thank you, leave a comment down there. I see you for the second part. Bye.